kita harus menyampaikan kepada Pansel yang terdiri dari Kemendikbud, kemudian Kemendagri, dan Kementerian Pan-RB serta Badan Kepegawaian Nasional untuk dapat menunda proses seleksi sehingga dapat diformulasikan terlebih dahulu berbagai macam hal yang bersifat membingungkan. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore teman-teman yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih karena masih memberikan kesempatan kepada Komisi 10 untuk ikut berjuang dalam upaya sebenarnya adalah demi menyelamatkan dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai macam lembaga dibentuk oleh teman-teman honorer ini tentunya dengan harapan bahwa semakin banyak yang menyuarakan, semakin akan pemerintah mendengarkan sebenarnya masalahnya itu seperti apa. Komisi 10 sudah membuat panja yang cukup gegap gempita dan membuka berbagai macam hal-hal yang tidak jelas, baik informasi maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh panitia seleksi. Memang ini ruwet. Kemudian ketika disampaikan bahwa kuota formasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan, itu kembali lagi ke harapan bahwa berapapun jumlah yang diusulkan oleh kabupaten kota itu nantinya dapat dibiayai sendiri dengan kekuatan keuangan yang ada di kabupaten kota tanpa mengharapkan bantuan dari APBN. Itulah kenapa kuota yang disampaikan oleh kabupaten kota kepada pemerintah pusat itu sedikit. Pemerintah kabupaten kota dan provinsi tidak mau kemudian hari itu mengangkat P3K pada 1 tahun kemudian tidak bisa membayarkannya pada tahun berikutnya. Nah, tetapi yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan ini kabupaten, kota, dan provinsi, pemerintah pusat alias kementerian kemudian membuat peraturan-peraturan yang menimbulkan masalah baru di dalam urusan formasi. Di tengah-tengah teman-teman mau mendaftarkan diri untuk tes seleksi, dibukalah kesempatan sebesar-besarnya untuk semua tanpa terkecuali bisa ikut tes seleksi. Akibatnya muncul masalah baru, yaitu mereka yang lolos seleksi ketika kembali ke kabupaten kota untuk mengisi formulir formasi, formasinya nggak ada. Ini memang ruwet. Kemudian masih ada berbagai macam harapan tentang afirmasi, masa pengabdian, sertik, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Saya berharap Mas Ketua Komisi dan pimpinan yang ada di dalam ruangan ini, kita harus menyampaikan kepada Pansel yang terdiri dari Kemendikbud, kemudian Kemendagri, dan Kementerian Pan-RB serta Badan Kepegawaian Nasional untuk dapat menunda proses seleksi sehingga dapat diformulasikan terlebih dahulu berbagai macam hal yang bersifat membingungkan, karena kegaduhan ini sudah cukup. Bayangkan teman-teman guru honorer ini berarti kalau dari Jawa Tengah ke sini dia meninggalkan 1 hari mengajar. Siapa yang dibahayakan? Siswa, anak-anak kita. Kalau tidak ada kata putus dan selalu kita memberi harapan-harapan tanpa ada penyelesaian yang baik,
dan di tengah-tengah proses itu selalu ada perubahan peraturan. Saya kira pontang-pantingnya Bapak Ibu guru dalam proses menyelesaikan nasibnya ini akan mempengaruhi dunia pendidikan kita. Maka saya berharap kita putuskan di dalam rapat komisi nantinya untuk bisa menyampaikan permintaan penundaan proses seleksi sampai formulasinya benar-benar sesuai antara kebutuhan, keinginan para guru, dan kekuatan keuangan yang di dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 menjadi hak pendidikan adalah 20% dari belanja APBN, dan itu besar, 510 triliun pada tahun 2021 ini. Cukup kalau hanya untuk membayar gaji guru honorer. Tetapi itu harus bersifat tetap dan memberikan rasa kenyamanan bagi kabupaten, kota, dan provinsi bahwa pada tahun-tahun berikutnya guru-guru yang diangkat melalui seleksi nasional ini terbayar gaji, tunjangan, dan kesejahteraannya. Saya kira proses penyelamatan dunia pendidikan Indonesia, kita memiliki kemenangan, memiliki peran, dan memiliki harapan untuk ini bisa segera selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itulah yang ingin saya sampaikan khusus buat Bu Nuni. Ini beliau yang dari Jawa Tengah ini mengatakan kalau pakai bahasa Jawa, maaf ya yang nggak bisa bahasa Jawa, ojo keloro-loro karena tidak ada yang mendampingi dari Jawa Tengah. Kalau maaf ya, ini boleh dibilang gojekan. Kalau yang dari provinsi yang lain kan yang mendampingi DPR kabupaten atau pemerintah daerah. Nah, kalau yang di Jawa Tengah ini DPR RI-nya itu loh seluruh partai, PKS, PKB, Golkar, PDI Perjuangan, dari Jawa Tengah lagi Demokrat. Pada saat berbicara tentang guru dan dunia pendidikan Bu Nuni, kita tidak bicara partai. Ya, kita tidak bicara partai. Kita bicara masa depan bangsa. Jadi Bu Nuni jangan kecil hati. Kita juga selalu menunggu. Ketika kita bicara soal P3K, yang disebut namanya oleh Pak Huda ini Bu Nuni. Terima kasih, guru senior yang menjadi ikon daripada pergerakan guru honorer untuk menjadi tendik ya, tendik P3K dan tendik ya, itulah sebenarnya harapan kita ya, tidak hanya guru tetapi juga tendik. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita semuanya sehat, diberkati dalam masa pandemi COVID ini, tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dan dapat terus sukses dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah disiapkan. Amin. Terima kasih Ibu Agustina, Wakil Ketua Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan.